Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya, Novara Krisna. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya, silahkan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan nama akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Presiden Joko Widodo menerima laporan 6 nama yang direkomendasikan menjadi pimpinan eksekutif Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta. Dari 6 nama tersebut, hanya 2 orang yang akan mengisi kursi jabatan baru sebagai Kepala Eksekutif. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 30 Mei menerima panitia seleksi atau pansel pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang melaporkan hasil seleksi untuk 2 jabatan baru. 2 jabatan itu adalah Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Kedua, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sekaligus merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Ketua Pansel yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 6 nama yang lolos seleksi dan direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, yakni Kepala Departemen Audit Intern Bank Indonesia Agusman, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kemenq Adi Budiarso, Direktur PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia Budi Santoso, Komisaris Utama PT Pevindo Biro Kredit Hasan Fauzi, dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, serta Mardianto Ediwan Danu Saputro. Bapak Presiden akan menyampaikan kepada DPR 4 nama. 2 nama untuk masing-masing Kepala Eksekutif yang kemudian DPR dalam waktu maksimal 45 hari melakukan fit and proper test untuk memilih 1 nama untuk 1 posisi, sehingga akan ada 2 nama yang akan lolos dari DPR. Menq Sri Mulyani mengatakan 2 Kepala Eksekutif OJK tersebut sudah bisa dilantik oleh Mahkamah Agung pada 11 Agustus 2023. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mengungkap warga negara asing yang diduga sebagai pengedar narkotika jaringan internasional. Dalam konferensi pers di Kepolisian Daerah Bali, Polda Bali membongkar modus peredaran dan perdagangan narkoba yang dilakukan oleh 3 WNA Rusia, 1 WNA Uzbekistan, dan 1 WNI di wilayah Bali. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bali membongkar pengedar narkotika jaringan internasional yang melibatkan 4 warga negara asing WNA berkebangsaan Rusia dan Uzbekistan dan beroperasi di beberapa wilayah Bali. Dalam konferensi pers di Denpasar Selasa 30 Mei, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Bali AKBP Ponco Indrio mengungkapkan pihaknya telah mengamankan terduga pelaku WNA, yaitu AP, YO, dan MA yang berkebangsaan Uzbekistan, KM, KD, dan RD asal Rusia, dan SU dari Indonesia. Dari para terduga pelaku, tim Reserse Narkoba Polda Bali mendapatkan barang bukti narkoba golongan 1, yaitu ganja seberat 1.818 gram, jenis narkotika hasis seberat 203 gram, dan 60,88 gram kokain. Tak hanya itu, pihaknya juga mengamankan 3 pucuk airsoft gun dan 23 bungkus jenis nikotin naswar berupa serbuk hijau seberat 994 gram. Total nilai barang haram tersebut mencapai Rp887.558.000. Terkait jenis nikotin naswar yang dimiliki 2 WNA Uzbekistan tersebut tidak terbukti sebagai jenis narkotika. Pihak kepolisian melimpahkan keduanya kepada pihak imigrasi dan akan dideportasi karena telah menyalahgunakan izin tinggal. Ponco mengungkapkan modus para terduga pelaku tersebut adalah menjual, membeli, termasuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar jenis narkotika golongan 1, jenis ganja, hasis, dan kokain. Kemudian memang terduga pelaku adalah benar terlibat jaringan pengedar narkotika. Dan
Dari inisial AB tersebut ditemukan juga 3 pucuk senjata airsoft gun. Tapi dari pengakuan yang bersangkutan bahwasanya ini adalah titipan dari rekannya yang berada di Malaysia. Akibatnya, terduga pelaku disangkakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan sejumlah pasal, yaitu pasal 111, 112, dan 114. Ancaman pidananya penjara minimal 4 tahun atau seumur hidup hingga ancaman pidana mati. Juga pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan membuka opsi melarang ekspor gas alam cair mengingat kebutuhan industri dalam negeri yang besar. Rencana ini tengah dimatangkan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berencana membuka opsi melarang ekspor gas alam cair atau LNG untuk meningkatkan kebutuhan dalam negeri yang kian meningkat. Hal tersebut juga diharapkan dapat membangun industri di dalam negeri. Rencana ini tengah dimatangkan dalam beberapa tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa 30 Mei di Jakarta mengatakan pihaknya telah menyiapkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo terkait ekspor LNG. Luhut menyebut penyetopan ekspor gas alam dapat terrealisasi 2 atau 3 tahun lagi. Kita bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh. Akhirnya studi tempatnya Deputi 1. Kita tidak mau lagi, sudah kita siapkan laporan ke Presiden mau ekspor LNG. Yang kontrak sudah ada, sudah jalan. Tapi expire stop. Kita mau gunakan domestik supaya harga gas itu bisa $6 per MMBTU. Atau mungkin kalau bisa kemudian kita tekan lagi. Saat ini pemerintah Indonesia tengah mendorong strategi terkait hilirisasi sehingga pasokan gas alam dibutuhkan untuk industri domestik. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor LNG terbesar dengan tujuan ekspor ke China hingga Meksiko. Pada 2021, Indonesia menempati urutan ke-8 dengan volume ekspor LNG mencapai 14,6 miliar meter kubik. Dari Jakarta, Erlangga Bergas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meyakini pasokan beras nasional akan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, meskipun Vietnam berencana memangkas ekspor berasnya hingga 44% mulai tahun 2030. Vietnam berencana memangkas ekspor berasnya hingga 44% mulai tahun 2030 mendatang. Padahal negara itu merupakan salah satu sumber impor beras terbesar bagi Indonesia, di mana pada tahun lalu nilai impor beras Indonesia dari Vietnam mencapai 81.828 ton. Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengajak semua pihak untuk optimistis, mengingat seperti dikatakannya saat berada di kawasan lapangan udara Sultan Syahrir, Kota Padang pada 30 Mei, Indonesia memiliki sumber daya alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan nasional. Apalagi berdasarkan sumber data yang didapatkannya, terjadi peningkatan pasokan beras secara nasional dalam 3 tahun terakhir, diantaranya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data melalui standing crop, melalui satelit, pakai artificial intelligence yang tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Di mana-mana negara menggunakan standing crop. Yang ketiga laporan daerah, mulai dari desa, kabupaten, provinsi, dan semua clear. Kuncinya menurut Syahrul, semua pihak, utamanya petani di tanah air, mau berkomitmen dan melakukan strategi penanaman padi secara kompak, sehingga masyarakat tidak selalu berpikir untuk menggantungkan pasokan beras dari negara-negara lain seperti Vietnam, India, dan Pakistan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan menyebutkan pihaknya tengah berupaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens yang disandera kelompok kriminal bersenjata di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Kasih 2 bulan lagi untuk semua negara yang lain
Terhitung sudah 4 bulan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandra pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens. Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Ishak Pangemanan, hari ini 30 Mei di Jayapura mengatakan aparat gabungan TNI Polri tengah berupaya melakukan pembebasan pria berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Ishak juga menegaskan akan melakukan pendekatan negosiasi yang dibantu oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Egyanus Kogoya dan semua yang ada di sana, ya untuk segera bebaskan saja pilot itu, karena ancaman itu juga tidak ada gunanya. Negara ini negara berdaulat, dan kedaulatan negara Indonesia diakui seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke. Kita kedepankan Forkopimda, karena ini kan permasalahan sosial, ya. Penyanderaan ini sebenarnya adalah permasalahan sosial. Jadi yang menyelesaikan adalah Forkopimda, di mana Kodam sebagai salah satu bagian dari Forkopimda. Penyanderaan pilot Susi Air berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Nduga, Papua Tengah, yang terpaksa mengungsi ke wilayah lain akibat ketakutan akan aksi teror KKB. Sebelumnya KKB mengancam akan menembak pilot Susi Air jika dalam 2 bulan tidak ada dialog tentang Papua Merdeka dari pemerintah Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan segera hadir sesaat lagi.